Pak Bambang, seiring dengan semakin masifnya perkembangan transportasi massal di Indonesia, seperti apa sih Anda melihat prospek hunian yang terintegrasi dengan TOD? Saya pikir ini TOD sesuatu yang baru ya di Indonesia dan khususnya di Jakarta. Dan ini satu solusi yang sangat baik menurut saya untuk menyelesaikan masalah polusi dan kemacetan, sehingga saya yakin sekali ini punya potensi yang sangat menjanjikan dan saya yakin ini sudah ditunggu-tunggu. Seharusnya 2-3 tahun yang lalu nih Mbak Sasa, tapi karena mungkin kita sama-sama tahu tentang COVID ya sehingga tertunda. Mudah-mudahan dengan Indonesia merdeka, kita juga bisa bebas dan merdeka dari kemacetan, Mbak Sasa. Bagaimana Urban Propertindo menangkap potensi ataupun prospek hunian yang terintegrasi dengan TOD ini, Pak Bambang? Ya, kalau kita tahu sebenarnya TOD ini salah satu konsep bagaimana memaksimalkan satu lahan yang terintegrasi dengan satu kawasan yang terkait dengan transportasi massal, Mbak. Sehingga TOD ini menjembatani antara situasi di mana mereka berangkat dari rumah hunian sampai kepada tempat pekerjaan yang memakan waktu, biaya, dan lain-lain, sehingga ini bisa diatasi. Kira-kira ini adalah satu hal terobosan baru untuk khususnya Jakarta ya, bagi pekerja-pekerja atau komuter yang ada di luar jangkauan daripada transportasi ke Jakarta, Mbak Sasa. Kalau sejauh ini proyek yang dikerjakan oleh Urban Propertindo seperti apa dan bagaimana prospek dan juga antusiasme masyarakat? Ya, kita ada saat ini di wilayah atau koridor timur dan koridor selatan, total itu kita ada 5 yang dikembangkan. Kemudian kalau kita lihat prospeknya sangat bagus ya. Belakangan kalau kita lihat dari indikator penjualan di tahun 2023 ini, di kuartal pertama, kuartal kedua cukup meningkat. Jadi apalagi dengan isu akan dibukanya segera LRT ini membuat penjualan proyek-proyek TOD kami mendapat respon yang sangat bagus dari masyarakat, Pak. Respon bagusnya ini seperti apa, Pak, terhadap dampak bagi keterisian hunian ataupun penyewaan hunian? Ya, kalau sebagian besar memang kita sedang dalam proses persiapan pembangunan atau serah terima ya. Namun kalau kita lihat satu ada di Bekasi yang sudah serah terima, itu okupansi huniannya juga kalau kita lihat waktu di 2022, waktu kita serah terima itu sebetulnya sudah kita panggil, namun belum terlalu direspon bagus. Tapi saya lihat semenjak awal 2023, kok serah terima itu menjadi signifikan naik gitu ya. Jadi saya pikir ini sesuatu yang positif, Mbak Sasa. Mhm. Apa sih Pak yang biasanya membuat menjadi kendala bagi masyarakat untuk memilih ataupun mempertimbangkan konsep hunian TOD ini, Pak? Sebenarnya gini, Pak, kalau kita ngomong sebetulnya kita melihat dari sisi kacamata positif ya. Keuntungan tinggal di kawasan TOD itu paling tidak ada 3 hal yang saya ingin sharing di sini. Yang pertama adalah tentunya dengan tinggal di kawasan TOD itu dapat mengurangi biaya transportasi. Kalau Mbak Caca tahu, di negara-negara yang sudah menerapkan transportasi massal berbasis rel, seperti Singapura, Korea, dan lain-lain itu ya, Jepang gitu. Itu biaya transportasi mereka kurang lebih sekitar 4-6% lah dari total income yang mereka dapat. Bandingkan dengan Jakarta. Jakarta itu kalau kita tidak salah ya, tahun lalu atau 2 tahun lalu Pemprov DKI pernah merilis kira-kira biaya yang dikeluarkan terhadap transportasi itu 30% dari pendapatan income. Bayangkan, Mbak, kalau kita tinggal di kawasan TOD itu kan berarti kita bisa saving 20-25%. Nggak murah loh itu, dari rata-rata income. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tentunya dengan tinggal di TOD itu ada quality life yang bisa kita capai. Kenapa quality life? Kita berharap dengan transportasi massal ini nanti berjalan lancar, TOD kemudian berkembang, maka masyarakat akan berpindah, shifting gitu ya. Dan kemudian mereka akan membiasakan naik kereta. Nah, naik kereta itu kan nggak langsung naik, Pak. Dia mesti jalan atau bersepeda, kemudian udara. Dengan demikian kendaraan makin berkurang masuk Jakarta,
polusi makin berkurang, sehingga quality life, hidup sehat, lebih banyak jalan. Kalau kita lihat Mbak Sasa, mungkin kalau ke Eropa atau ke Asia atau ke Singapura, lebih banyak jalan tuh Mbak Sasa, sehingga kalau kita lihat orang di sana mungkin jarang lihat orang yang eh, badannya besar atau gemuk gitu ya, karena mereka sering jalan gitu ya. Nah itu kualitas yang bisa kita dapat kalau kita tinggal di TOD. Kemudian yang pasti adalah quality time, yaitu Mbak Sasa bayangkan ya, kalau kita ambil kira-kira dari koridor timur ya, koridor timur itu terbanyak menyumbang kemacetan, kurang lebih sekitar 40% komuter itu dari wilayah timur. Itu perjalanan dari timur ke Jakarta atau ke pusat kerja itu bisa makan waktu pulang balik satu hari itu 4 sampai 5 jam. Bisa dibayangkan kalau dia naik dan tinggal di TOD, kemudian dia cuma naik kereta, turun balik lagi. Itu cuma kurang lebih sekitar 1 jam, satu hari pulang balik. Dia bisa saving 4 jam. Itu kan bisa untuk bersama anak, keluarga, menikmati. Nah itu keuntungan lain secara psikologis terhadap kawasan TOD. Dan Oke. tentunya yang terakhir yang tidak kalah menarik adalah di nilai investasi yang tinggi, Mbak. Kenapa saya katakan nilai investasi yang tinggi? Kalau sekarang Mbak Sasa mau keluar negeri contoh ya, saya itu kalau keluar negeri saya suka sering sama bawa anak-anak gitu. Saya suka pakai namanya aplikasi Airbnb. Saya itu selalu senang naik tuh kalau keluar negeri itu saya suka naik kereta, sehingga saya carilah penginapan-penginapan entah itu apartemen, hotel yang dekat dengan stasiun. Itu nggak bisa Mbak sebulan 2 bulan, itu 3 bulan 6 bulan sebelumnya kita mesti pesan. Artinya apa? Artinya okupansi di daerah stasiun itu cukup tinggi. Dan yield-nya atau rentalnya juga lebih tinggi dibandingin kawasan-kawasan yang sekitarnya. Nah, itu dari sisi rental. Dari sisi capital gain. Waduh, kalau investasi di kawasan TOD, itu boleh dibilang nggak akan lekang dimakan zaman. Sepanjang stasiun itu ada, sepanjang itu kebutuhan orang tinggal di stasiun itu ada. Potensi Sehingga nilai peningkatan jualnya setiap tahunnya tinggi. berapa persen sih Pak kalau capital gain-nya? Kalau di sini kan memang kita belum ada ya Mbak ya, tetapi kalau kita riset di beberapa tempat gitu ya, contoh di Thailand gitu ya, itu teman saya dulu waktu kuliah di sana, dia pernah sharing sama saya, kebetulan dia sekarang direktur di salah satu bank swasta terbesar Ya. gitu ya, dia mengatakan waktu dia kuliah dulu, dia sempat beli. Kemudian waktu itu sedang proses Ya, pembangunan TOD, pasti pembangunan transportasi massal. baik. Kemudian waktu dia selesai pulang, dia balik, dia mau beli lagi untuk anaknya, harganya itu melipat sampai 15-20 kali. Kebayang nggak Oke. sih, Mbak? Jadi kira-kira kalau ditanya berapa persen, wah itulah kira-kira. Kalau di Indonesia memang belum ada ya, tapi kalau di luar, khususnya di negara-negara yang baru menerapkan, itu kurang lebih bisa Bisa 10 mencapai bahkan sampai 20 kali lipat. 10 Belasan, sampai 20 belasan kali. kali. Itulah tadi kemudahan-kemudahan yang bisa dirasakan oleh masyarakat dengan memiliki hunian di sekitar TOD, mulai dari bisa memangkas biaya transportasi hingga mendapatkan quality life dan juga quality time.